Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah kewirausahaan yang beranggotakan saya Rafia dengan ujung NIM 047, saya Fajia Anantiri dengan ujung NIM 027, saya Umusawati dengan ujung NIM 03. Di video kali ini kelompok kami akan menjelaskan materi yang berjudul strategi pemasaran. Tujuan, mahasiswa mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya dalam mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahlian dalam merancang wirausaha. Untuk prosedurnya sebagai berikut. Materi singkat, strategi pemasaran adalah langkah yang disusun wirausahawan untuk mengenalkan, menawarkan, dan mempertahankan produk atau jasa. Strategi ini mencakup analisis pasar, penentuan segmen dan target konsumen, penetapan harga, pemilihan saluran distribusi, serta perencanaan promosi. Dengan strategi yang tepat, wirausahawan dapat memahami kebutuhan konsumen, membangun daya saing, meningkatkan penjualan, dan menciptakan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Strategi pemasaran juga membantu mengantisipasi persaingan, menyesuaikan tren pasar, serta memastikan usaha berkembang secara berkelanjutan, terarah, dan terukur sehingga usaha tetap relevan dan menguntungkan. Segmen pasar. Segmen pasar adalah proses pembagian konsumen berdasarkan kebutuhan, perilaku, dan karakteristik tertentu agar produk lebih tepat sasaran. Tidak semua konsumen memiliki kebutuhan yang sama, sehingga pengelompokan ini penting untuk fokus pemasaran. Pada praktiknya, Nasi Cokot memilih mahasiswa Universitas Sriwijaya sebagai target utama karena mereka membutuhkan makanan murah, praktis, cepat, dan mengenyangkan. Selain itu, pekerja kantoran dan masyarakat sekitar Indralaya juga menjadi segmen pasar tambahan, terutama yang membutuhkan makanan cepat saji saat sarapan ataupun makan malam. Penetapan harga produk. Penetapan harga produk, teori pemasaran menjelaskan bahwa harga harus mempertimbangkan biaya produksi, daya beli konsumen, harga pesaing, serta nilai produk. Strategi yang digunakan biasanya adalah cost plus pricing, yaitu penetapan harga berdasarkan biaya ditambahkan margin keuntungan. Nasi Cokot menetapkan harga 5.000 untuk menu sederhana dan 10.000 untuk menu komplit. Dengan modal sekitar 3.000 per porsi, keuntungan yang diperoleh adalah sekitar 2.000 dan menu 5.000. Hal ini sesuai dengan teori karena harga yang ditetapkan terjangkau oleh mahasiswa, tetapi tetap memberikan margin keuntungan yang sehat bagi penjual. Distribusi barang. Distribusi barang menekankan bahwa produksi harus sampai ke konsumen dengan mudah dan efisien. Distribusi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Dalam usaha Nasi Cokot, distribusi dilakukan langsung melalui warung kecil sekitar gerbang kampus dan area kos mahasiswa. Selain itu, distribusi tidak langsung juga dilakukan lewat layanan pesan antar menggunakan WhatsApp dan ojek online. Strategi ini membuktikan bahwa teori distribusi diterapkan dengan baik, karena produk menjadi lebih mudah dijangkau mahasiswa maupun pekerja yang sibuk. Promosi juga penting dalam strategi pemasaran, di mana teori menyebutkan bahwa promosi mencakup iklan, promosi penjualan, pemasaran langsung, hubungan masyarakat, hingga pemasaran digital. Nasi Cokot memadukan promosi offline dan online, di mana promosi offline-nya dilakukan dengan brosur, poster, serta pemberian tester pada acara kampus. Sementara promosi online dilakukan melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan TikTok. Bahkan sesuai teori word of mouth marketing, mahasiswa yang puas biasanya akan merekomendasikan Nasi Cokot kepada temannya, sehingga memperluas pasar dengan biaya promosi yang rendah. Yang kelima ada pengolahan keuntungan. Pengolahan keuntungan, teori kewirausahaan menjelaskan bahwa profit diperoleh dari selisih antara pendapatan penjualan dengan biaya produksi. Pada praktiknya, dengan modal 3.000 per porsi dan harga jual 5.000, keuntungan bersih yang didapat adalah 2.000 per porsi. Jika dalam sehari terjual 100 porsi, maka keuntungan mencapai Rp200.000. Hal ini sesuai dengan teori bahwa meskipun margin keuntungan per unit kecil, tetapi jika volume penjualan tinggi, keuntungan usaha tetap besar dan usaha bisa berkelanjutan. Yang terakhir ada daya saing. Segi daya saing, di mana teori Michael Porter menyebutkan 3 strategi utama, yaitu cost leadership atau harga murah, differentiation, keunikan produk, dan terakhir ada fokus, yaitu fokus pada segmen tertentu. Nasi Cokot menggunakan strategi harga murah agar terjangkau oleh mahasiswa, namun tetap melakukan diferensiasi dengan sambal khas secara racikan sendiri yang tidak ada di warung lain. Selain itu, fokus pada segmen mahasiswa membuat produk ini lebih tepat sasaran. Strategi kombinasi ini memberikan keunggulan kompetitif meskipun terdapat banyak warung nasi di sekitar kampus. Kesimpulan, usaha Nasi Cokot menunjukkan bahwa strategi pemasaran sangat menentukan keberhasilan. Segmen pasar difokuskan pada mahasiswa Universitas Sriwijaya yang membutuhkan makanan murah, praktis, dan mengenyangkan. Harga ditetapkan Rp5.000 untuk menu sederhana dan Rp10.000 untuk menu komplit, sehingga tetap terjangkau namun memberikan keuntungan. Distribusi dilakukan melalui warung sekitar kampus dan layanan pesan antar, sedangkan promosi memanfaatkan brosur, poster,
serta media sosial. Keunggulan harga murah, sambal racikan khas, dan fokus pada mahasiswa menjadi daya saing utama. Dengan strategi ini, usaha potensi memperoleh keuntungan minimal 20% serta berkembang di tengah persaingan. Itulah tadi materi yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.